Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di siang hari ini kita masih bisa duduk di taman-taman sorga majelis ilmu. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masuk pada bab ke-32, bab tentang takut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terkadang dalam kehidupan kita ini ada hal-hal yang banyak kita takuti. Ada orang yang takut tidak bisa makan, ada orang yang takut akan masa depan dia dan anak-anaknya, ada orang yang takut tidak dapat pekerjaan, ada yang takut apabila dikeluarkan dari pekerjaan, atau mungkin lebih daripada itu, takut kepada berhala, kepada selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, dan begitu seterusnya. Jadi bab ini akan mengarahkan kepada kita tentang menempatkan rasa takut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tepat pada surah Al-Imran ayat 175. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka tidak lain hanyalah setan-setan yang menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawannya. Oleh karena itulah maka janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepada Aku, kata Allah, jika kalian benar-benar orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini sebenarnya didahului dengan ayat sebelumnya, di mana pada surah Al-Imran ayat 173 sebelumnya Allah mengatakan, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin adzim. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang ketika ada orang-orang yang mengatakan kepada mereka orang-orang kafir telah mengumpulkan pasukan, menambah pasukan mereka untuk menyerang kalian, karena itulah takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman orang-orang yang beriman dan mengatakan, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan dialah sebaik-baik penolong. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa satu bencana pun, dan mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Sedikit tentang kenapa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 175 ini. Jadi sebab turunnya begini, Bu. Ketika kaum muslimin mengalami kekalahan dalam perang Badar, ke dalam perang Uhud,
Memang betul-betul perang Uhud itu perang di mana kaum muslimin itu betul-betul kalah. Bahkan Nabi SAW diisukan meninggal karena ketika itu ada seorang sahabat yang mirip dengan Rasul namanya Mus'ab ibn Umair gugur di perang Uhud ini. Jadi sangkanya itu Nabi, sehingga tersebarlah isu kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud, padahal itu adalah kedustaan. Tetapi dengan tersebarnya isu kematian Rasul itu menciutkan sebagian hati para sahabat sehingga mereka mundur dan berakhir dengan mengalami kekalahan. Tetapi walaupun demikian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nabinya dan tidak benar berita kematian. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupan ini terkadang kalah, terkadang menang. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Terkadang hari-hari itu diputarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian kaum muslimin sudah kembali ke Madinah, tiba-tiba kemudian Abi Sufyan ketika itu bicara kepada Abdul Qais, dan Abdul Qais ini seorang pedagang yang selalu berangkat dari Mekah ke Madinah. Jadi Abi Sufyan mengatakan, dan Abi Sufyan itu tokohnya orang Quraisy ketika itu belum masuk Islam, dan dia yang memimpin perang Uhud. Kata Abi Sufyan, "Ndak kemana kau Abdul Qais?" Kata Abdul Qais mengatakan, "Kami dan beberapa teman kami akan pergi ke kota Madinah." Kemudian kata Abi Sufyan, "Maukah engkau menyampaikan berita dariku kepada Muhammad? Mau enggak? Nanti ku berikan engkau imbalan." Akhirnya kemudian Abdul Qais dan kawan-kawannya sepakat mau. Akhirnya berangkatlah 3 orang ini dari Mekah menuju kota Madinah. Lah kemudian ketika Nabi SAW sampai di sebuah tempat namanya Hamra al-Asad, itu kepulangan dari Uhud, tiba-tiba kemudian utusan Abi Sufyan, Abdul Qais dan kawan-kawan ini menemui Rasul sebelum masuk Madinah, ketemu di Hamra al-Asad. Kemudian menceritakan pesan dari Abi Sufyan bahwa dia dan orang-orang musyrik Quraisy akan datang menyerbu dengan lebih banyak lagi pasukan dibandingkan di perang Uhud. Bahkan akan menghabisi Rasul dan seluruh para pengikutnya. Maka Nabi SAW kemudian mencontohkan di hadapan para sahabat bahwa ancaman seperti itu tidak perlu gentar, tidak perlu takut, karena kemenangan itu bukan karena banyak jumlah atau kekuatan, tapi kemenangan itu datang dari Allah. Sehingga Rasul mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung kita, dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Maka para sahabat ketika Rasul mengucapkan kalimat itu semakin teguh keimanannya. Tapi rupanya apa yang dijanjikan Abi Sufyan bahwa mereka akan mempasukan besar tidak menjadi kenyataan. Hanya gertak saja, bahkan pasukan yang dibawa tidak banyak, bahkan mereka yang kemudian lari tunggang langgang kembali ke Mekah. Dari sini Allah Subhanahu wa taala katakan, sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan-setan yang menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawannya dari orang-orang musyrik Quraisy. Oleh karena itulah jangan kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kalian benar-benar orang yang beriman. Jadi di sini orang-orang kafir Quraisy hendak menakut-nakuti Nabi dan para sahabatnya dengan pasukan yang banyak, persenjataan yang kuat, dan perlengkapan perang yang cukup, dan bisa mengalahkan Nabi dan para sahabatnya. Tentu kalau ini didengar oleh orang-orang munafik ataupun orang-orang yang lemah imannya, setelah mereka mengalami kekalahan, tentu mereka akan ciut nyalinya. Tapi Nabi SAW berusaha menanamkan rasa takut hanya kepada Allah.
Jangan sampai kalian takut kepada mereka orang-orang kafir. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah maka ketika Nabi SAW memberikan contoh bahwa kita tidak boleh takut kepada manusia tapi takutlah kepada Allah, barulah para sahabat kemudian semakin kuat keimanannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan keteguhan kepada para sahabat untuk jangan takut kecuali kepada Allah. Dan Al-Qur'an itu kita ambil bukan karena sebab turunnya, tetapi karena umum lafadznya. Jadi syaitan itu memang sejak diciptakan dan menjadi musuh bagi manusia, memang dia selalu menakut-nakuti kita. Salah satu contohnya adalah, ibu bisa buka Al-Baqarah ayat 268. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsyah wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim." Syaitan itu senantiasa memberikan was-was kepada orang-orang yang hendak berinfak, bersedekah, berzakat. Jangan lakukan, karena engkau akan mengalami kefakiran. Jadi syaitan itu menjanjikan kefakiran, bahkan memerintahkan kalian untuk berbuat kejahatan, sementara Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian ampunan dan karunia, karena Allah maha luas pengetahuan. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, laisa lisyaitan silahun 'alal insan. Tidaklah syaitan itu punya senjata untuk melawan manusia, kecuali bagaimana caranya menanamkan khauful faqri. Bagaimana manusia itu takut akan kefakiran. Sebab kalau seandainya manusia itu sudah takut akan kefakiran, maka manusia pasti akan berbuat jahat. Dan itu senjata syaitan untuk menakut-nakuti. Sebelum dia berbuat jahat, ditakut-takuti kefakiran. Makanya kenapa Nabi SAW mengajarkan satu doa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran serta azab kubur. Memang ada hadis yang ma'ruf di masyarakat, kadal faqru an yakuna kufran. Terkadang kefakiran itu dekat kepada kekufuran. Hadis ini tidak benar, hadis ini dhaif, ya. Akan tapi secara makna memang benar, bahwa orang-orang fakir itu mudah meninggalkan kewajiban, bahkan bisa meninggalkan agamanya. Dulu kita dapat cerita kan, gara-gara sebungkus sepermi orang bisa murtad. Zaman dulu, ya. Kalau sekarang nggak mulai sebungkus bayar. Kalau sekarang pabriknya baru murtad, dikasih pabrik. Jadi kadang-kadang kefakiran itu bisa mengakibatkan kekufuran, bisa meninggalkan agama. Bahkan terkadang dia bisa murka kepada Allah Subhanahu wa taala, menyalahkan Allah, seolah-olah ujian dari Allah itu bagikan azab bagi dia. Makanya Nabi mengajarkan satu doa agar kita berlindung dari kefakiran dan juga kekufuran. Nah, di antaranya adalah ketakutan manusia kepada kefakiran ini mengantarkan kepada mencari pekerjaan haram. Karena dipikirnya bahwa mencari yang halal itu sulit. Sementara dia harus makan, sementara keluarganya harus makan, anak-anaknya harus makan dan juga harus sekolah. Akhirnya dia tidak peduli dengan bagaimana cara mencari harta. Makanya kenapa Nabi SAW sudah bersabda 14 abad yang silam itu, sayati alaikum zaman, akan datang zamannya, kata Rasul, la yubalil mar'u bima akhadal mal. Manusia sudah tidak akan peduli bagaimana cara mengambil harta.
karena takutnya miskin. Sementara rasa takut ini adalah was-was yang dibentuk oleh syaitan untuk menakut-nakuti manusia, sehingga rasa takut yang dalam kepada kefakiran itu akhirnya mengantarkan mencari barang-barang atau pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun mungkin kefakiran ini juga bukan hanya sekedar mengantarkan kepada mencari hal-hal yang kemudian diharamkan dari pekerjaan, terkadang juga sampai kepada membatasi keturunan. Ingat, Nabi SAW mengatakan, tazawwajul walud wal wadud fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah. Kata Rasul, nikahilah wanita yang tukang beranak dan juga penyayang kepada suami. Kemudian Rasul mengatakan, karena saya akan berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Tapi ada sebagian orang yang kemudian berpikir, kalau banyak anak ini, gimana cara ngasih makan? Gimana nyekolahkannya? Takut dia, takut masa depannya. Pada Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, nahnu narzukukum wa iyyahum, kami loh yang kasih rezeki kalian dan juga anak-anak kalian. Kenapa mesti pusing? Lah terkadang kemudian perasaan takut kepada selain Allah yang dihembuskan oleh syaitan, salah satunya kepada kefakiran, itu mengantarkan orang akhirnya membatasi keturunan. Padahal tujuan pernikahan itu adalah memperbanyak keturunan. Ya. Kemudian juga yang ketiga, terkadang juga banyak akhirnya kemudian anak-anak muda terhalang dari menikah. Alasannya belum ada pekerjaan, alasannya belum mapan, alasannya nanti saya kasih makan apa istri saya gitu ya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala jelas-jelas yang mengatakan bahwa iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau kalian fakir, nanti Allah kasih kekayaan. Dulu kita saja atau ibu-ibu dulu kan waktu menikah dengan suami ibu, awal-awal nikah kan banyak yang nggak punya rumah tuh. Tapi seiring dengan waktu, awalnya nyewa, akhirnya cari lahan, atau mungkin nyicil beli rumah, punya rumah. Yang nggak punya kasur sendiri beli kasur, punya kulkas, punya ini, punya itu, akhirnya lengkap satu rumah kan. Lah siapa yang kasih itu kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan itu sekali lagi bahwa itu adalah syaitan. Syaitan membisikkan di telinga anak-anak muda supaya menjauhi pernikahan, supaya tabatul, sehingga disuruh maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau dia tidak menikah, dia tidak bisa melampiaskan nafsunya kepada yang dihalalkan, akhirnya melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Dari sinilah kemudian Allah mengatakan, ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan kefakiran, habis itu memerintahkan untuk berbuat kerusakan. Kemudian juga termasuk juga karena takut kefakiran, terkadang ada orang-orang tua yang punya anak gadis gitu ya. Ketika sudah waktunya menikah, terkadang dia pilih-pilih jodoh tuh anak. Kalau dia tidak beragama tuh, mesti doktrin orang tuanya kepada anak gadis tuh, nah kalau cari jodoh cari yang mapan. Kalau bisa PNS, ya. Kalau bisa yang paslon yang banyak kan itu ya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Ya minimalnya pengusaha katanya. Minimal pengusaha itu, maksimalnya apa? Menteri ya. Jadi kadang-kadang orang-orang yang kemudian mendoktrin anak-anaknya itu justru soal urusan dunia. Padahal kita tahu bahwa kenikmatan berumah tangga itu bukan disebabkan karena kekayaan. Bukankah Rasul yang mengatakan ketika memilih kriteria itu, kata Rasul, fadfar bidzatid din taribat yada, ambil yang baik agamanya, ambil yang baik agamanya, karena anak gadis kita itu akan melahirkan cucu kita, cucu kita akan melahirkan cicit kita, dan itu aset bagi kita setelah kematian kita. Mereka yang mendoakan kita. Kalau orang-orang yang kaya belum tentu sayang dengan orang tuanya, jangankan lagi
meninggal setelah kematian kita, masih hidup ketika sudah tua saja boro-boro gitu ya. Kenapa? Karena yang menggerakkan anak sayang kepada orang tua itu agama, bahwa ketika dia birrul walidain itu sebuah pahala. Makanya gara-gara kemudian waswas syaitan, akhirnya banyak kemudian orang-orang yang justru menjodohkan anak-anaknya dengan dilihat barometer kekayaan bukan dari agama. Atau terkadang juga karena takut fakir, banyak kemudian wanita-wanita yang kemudian mengambil tempat pekerjaan laki-laki. Dulu kita belum pernah lihat ada pom bensin itu yang layan perempuan kan Bu, pom bensin yang laki-laki. Nah, sekarang yang di pom bensin itu banyak perempuan gitu, laki-lakinya terusir sedikit Bu. Yang saya khawatirkan nanti tukang bangunan pula perempuan semua, ya kan, repot itu nanti. Pemborongnya perempuan, tukangnya perempuan, helpernya perempuan. Nah laki-laki kerja apa? Suruh mancing, gitu kan. Jadi itu akibat apa? Karena takut fakir. Kemudian gaya hedonis dipertontonkan dengan sinetron-sinetron yang isinya di rumah-rumah megah, gedong, belum lagi artis kalau ngupload video itu, wah semua kekayaannya, mobilnya, istananya, semuanya. Akhirnya orang-orang miskin menghayal kapan sekaya dia gitu. Sehingga kurang bersyukur. Padahal Nabi SAW mengatakan, "Umdzuru ila man huwa asfala minkum wa la tangduru ila man huwa fawqakum." Lihat ke bawah kalau urusan dunia, jangan lihat ke atas, pegel. Ya. Karena kalau banyak lihat ke atas itu syukurnya sedikit jadi. Kemudian, dan itu akibatnya akhirnya banyak perempuan-perempuan yang kemudian tidak punya aturan cara mencari pekerjaan, karena berpikir kehidupan dia macam mana, masa depan dia macam mana. Orang tua saya sudah miskin, saya masih miskin lagi. Padahal belum tentu. Betapa banyak orang-orang susah kemudian dipinang orang kaya jadi kaya ya dia. Itu siapa yang berkehendak? Allah Subhanahu wa taala. Dan belum tentu orang kaya juga senang hidupnya. Hanya zahirnya saja dia senang. Ya, karena bagaimanapun kesenangan itu datang dari hati, dan itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga akibat kemudian bagaimana syaitan merongrong manusia untuk menakut-nakuti, dicintakan dengan harta dan ditakutkan dengan kematian. Bagaimana orang itu dicintakan dengan harta kemudian ditakutkan dengan kematian, akhirnya dia pun melanggar syariat dan mengikuti perintah syaitan. Ya. Kembali kepada tema bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana kedudukan takut. Takut itu sebuah ibadah. Pada bab sebelumnya kita menjelaskan tentang al-mahabbah. Maka bab sekarang menceritakan tentang al-khauf. Ya. Kenapa di sini mu'alif rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan tentang rukun-rukun ibadah hati. Jadi rukun ibadah hati itu ada 3 Ibu ya. Pertama al-mahabbah, perasaan cinta. Yang kedua al-khauf, perasaan takut. Yang ketiga ar-raja, perasaan mengharap. Ibadah itu harus didasari dengan cinta, jangan terpaksa. Ibadah itu harus didasari dengan takut supaya terangsang terus untuk melakukan ibadah. Ibadah itu harus didasari dengan harapan. Dengan adanya harapan berarti makin kita ini semangat untuk beribadah, karena di balik ibadah ada sorga, ada kenikmatan, dan begitu seterusnya. Itu disebut arkan, rukun-rukun ibadah hati. Dan rukun-rukun ibadah hati lebih mulia dibandingkan ibadah zahir. Ibadah hati itu jauh lebih mulia dibandingkan ibadah yang nampak. Gerakan-gerakan, bacaan-bacaan itu. Kenapa? Karena yang merangsang gerakan ibadah, gerakan dan ibadah bacaan itu adalah hati. Salat itu kan gerakan, tetapi yang paling penting itu khusyuknya. Khusyuk itu dalam hati. Karena percuma kalau hanya gerakan saja. Betapa banyak Allah menolak gerakan-gerakan salat yang tidak khusyuk, tidak tumakninah, asal bergerak saja. Karena inti ibadah itu dalam hati. Kalau hatinya baik, semua gerakannya baik. Kalau hatinya tidak baik, maka gerakannya pun tidak baik. Itu yang disabdakan Nabi SAW. Sedikit bicara takutnya. Takut itu ada 4 macam. Takut itu ada 4 macam.
Yang pertama, takut kepada Allah yang sudah saya jelaskan. Tidak boleh takut kecuali kepada Allah. Tidak boleh takut kecuali kepada Allah. Dan ini takut ibadah, namanya takut tauhid, berpahala. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada Rabbnya, maka dia dapat 2 surga. Yang kedua namanya al-khaufu atau khaufus sir. Rasa takut yang terselubung dalam hati. Seperti takut kepada berhala, takut kepada sesembahan. Ya, itu syirik besar, tak boleh. Tak boleh takut kepada sesembahan. Seperti takutnya orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW. Kalau mereka sampai meninggalkan sembahan mereka, maka akan ditimpa azab. Ya, sehingga lihat para nabi ketika menghadapi kaumnya, seperti contohnya umpamanya Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan kepada kaumnya, faqiduni jami'an summa la yundur. Silahkan kalian bersepakat dengan berhala kalian, buat makar untukku, aku tunggu, jangan lama-lama, sekarang juga. Artinya Hud menanamkan bahwa kita tidak boleh takut kepada berhala-berhala. Takut itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tidak boleh orang takut seperti itu. Seperti takut, ya, seperti yang saya tokan tadi, banyak orang-orang yang kemudian menghambakan dinar, menghambakan dirham, menghambakan rupiah, dolar, dan juga ringgit karena takut. Takutnya itu takut tidak makan, takut tidak terlaksana keinginan dia, cita-cita dia, sehingga dia hambakan duit itu. Hari-hari dari pagi sampai pagi dia cari duit. Dia lupa sholat, lupa zakat, lupa segala-galanya. Dia menghambakan uang. Oh, sekarang kan berhalanya uang. Handphone berhalanya sekarang, ya, bukan batu lagi. Kadang-kadang sibuk main handphone, padahal sudah datang waktu zuhur, tidak peduli dengan zuhur tuh. Dengan asar tidak peduli, dengan maghrib, pokoknya nongkrongnya di handphone. Jadi berhala tuh handphonenya jadinya kan. Ini kalau kemudian dia lebih takut kepada selain Allah Azza wa Jalla dibandingkan takut kepada Allah, oh hati-hati. Ya, ini takut sir, ini syirik, kesyirikan, tidak boleh. Jadi ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ataupun datang ke kuburan-kuburan orang soleh, ke kuburan orang-orang soleh gitu. Dia takutnya kepada kuburan itu melebihi takut dia kepada Allah. Itu juga bisa mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, takut tapi tidak sampai syirik. Cuman rasa takut ini mengantarkan akhirnya meninggalkan yang wajib atau melaksanakan yang haram. Contoh, ibu diancam sama suami, ya, kau jangan sholat. Nah itu ya. Akhirnya ibu takut, betul-betul tak sholat. Kenapa tak sholat? Takut sama suami. Kalau saya sholat saya dipecat katanya kan. Saya ditalak, saya takutlah katanya. Atau dalam sebuah perusahaan, aturan perusahaan tidak boleh ada sholat. Akhirnya kemudian orang tidak mau keluar dari perusahaan itu. Jadi ketika ditanya, kenapa kau tidak keluar dari perusahaan itu? Ya, bukankah di perusahaan itu ketat tidak boleh sholat? Takut saya kalau keluar nggak ada kerjaan lagi, ya nggak apa-apalah kan itu ya. Akhirnya rasa takutnya meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang haram. Nah, ini takut haram, tidak sampai syirik, ya, takut haram. Dan yang terakhir tentu disebut dengan takut tabiat. Ya wajar ibu takut diancam orang, ya, ada preman ngancam kita takut, itu tabiat. Ya, takut sama buaya, apalagi buaya darat gitu ya kan. Jadi kalau memang takut seperti itu tabiat, tidak ada masalah. Tapi yang jelas bahwa dari semua takut itu yang paling utama takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yahsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
Dalam ayat yang kedua At-Taubah 18 ini, Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid itu ada dua macam. Ada memakmurkan secara fisik, memakmurkan masjid secara fisik, seperti membangun masjid, ikut mewakafkan material-material masjid, entah besinya, entah semennya, entah kerikilnya, entah pasirnya, entah gentengnya, spandeknya, atau apalah yang berkaitan dengan pembangunan. Dan ini besar pahalanya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man bana masjidan lillahi kamif hasiqitatin au asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid walaupun sebesar sangkar burung atau lebih kecil dari sangkar burung, tetap Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Apa maksudnya? Imam Syaukani rahimahullah mengatakan maksudnya, kan tidak mungkin kita pahami secara zahir hadis ini, Bu. Masa barang siapa yang membangun masjid walaupun sebesar sangkar burung, orang aja nggak masuk, ya burung aja yang masuk di situ kan? Ya, kan tidak mungkin orang bangun masjid segede sangkar burung. Seberapalah sangkar burung itu? Maksudnya kata Imam Syaukani hadis ini, maksudnya di sini kinayah bahwa sekecil apapun ibu nyumbang untuk pembangunan masjid, walaupun hanya satu lonjor besi, satu sak semen, satu gerobak pasir, satu gerobak koral, satu lembar spandek gitu ya, satu lembar baja ringan atau apalah kan, itu sudah cukup ibu dibangunkan satu rumah di sorga. Ya, ini yang pertama. Kemudian makna yang kedua, bahwa yang dimaksud orang yang memakmurkan masjid itu memakmurkan secara ruhiyah. Ya, yang pertama membangun fisik, ataupun ya tadi membangunkan secara ruhiyah. Ruh kita dibangun di situ. Bukan hanya masjid saja dibangun, ruh kita dibangun dengan sholat kita di situ, dengan baca Quran di situ, dengan kita zikir di situ, akhirnya menghasilkan akhlak-akhlak yang mulia. Ya, karena masjid itu tempat tarbiyah. Orang kalau pulang dari masjid harusnya dia tidak mengucapkan kalimat kotor dan tidak melakukan perkara fasik. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji, ucapan-ucapan kotor, dan mungkar, perbuatan fasik. Artinya bahwa pembangunan itu bukan hanya sekedar fisik saja. Ya, ini yang banyak sekali dilakukan di masyarakat kita. Masjidnya aja bagus-bagus gitu ya. Masjidnya megah-megah, pakai AC gitu. Luar biasa sekarang masjid di zaman sekarang. Tapi membangun orang-orangnya itu yang kurang. Sehingga banyak masjid bagus kosong dari jamaah. Tahu-tahu yang azan dia, yang imam dia, yang makmum dia gitu. Dia aja gitu, dia saja. Nah, yang lain kemana? Padahal sebenarnya yang paling utama itu membangun ruh dibandingkan fisik. Membangun ruh dibandingkan fisik lebih utama. Ya. Tapi juga bagaimanapun dua-duanya juga utama. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu ya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan yang paling penting syahidnya di sini walam yahsya illallah, walam yahsya illallah, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Kalimat yahsya itu beda dengan al-khauf. Kalau pada ayat yang pertama Ali Imran ayat 175, Allah membahasakan takut itu dengan kalimat al-khauf. Tetapi dalam surah At-Taubah ayat 18 Allah membahasakan takut itu dengan kalimat khasyah. Apa bedanya al-khauf dan khasyah? Kan kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kan sama-sama takut. Kata ulama mengatakan khasyah lebih tinggi dibandingkan al-khauf. Karena khasyah itu diiringi dengan pengetahuan, dengan ilmu, dan dengan ta'zim, mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Di mana orang-orang itu kalau sudah sampai level khasyah, betul-betul dia takut karena diiringi dengan pengetahuan. Maknanya dia tahu apa yang ditakutkan. Makanya kenapa ketika Allah mensifatkan para ulama, Allah mengatakan innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah itu mereka para ulama, para penuntut ilmu yang punya pengetahuan. Kenapa? Karena hanya mereka yang tahu apa yang ditakutkan. Ya, manusia kan dua, ada yang takut tapi tidak tahu apa yang ditakutkan,
Ada yang takut memang dia tahu apa yang ditakutkan. Ya. Jadi ulama itu tahu. Kenapa mereka takut? Karena tahu yang ditakutkan. Selain ulama itu yang nggak takut wajar, karena nggak tahu apa yang ditakutkan gitu ya. Makanya khasyah itu lebih tinggi dibandingkan khauf. Dan orang-orang yang masuk ke masjid harusnya bukan hanya sekedar al-khauf, tetapi juga mendapatkan predikat khasyah. Jadi ketika masuk masjid itu dia tahu apa yang ditakutkan dalam masjid itu. Kenapa dia sholat? Karena takut akan neraka, takut akan adab, takut disiksa dan begitu seterusnya. Ya, jadi khasyah itu lebih tinggi dibandingkan al-khauf. Kemudian Allah mengatakan fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, disebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 10, wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah wala in ja'a nasrun min rabbika la yaqulanna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah, maka apabila dia disakiti karena beriman kepada Allah, dia anggap siksaan manusia itu seperti siksaan Allah. Sungguh jika datang pertolongan dari Rabb, mereka pasti akan berkata, sesungguhnya kami beserta kalian. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang tersimpan dalam dada semua manusia? Maksudnya begini, ayat ini bagus sekali. Kita jabarkan sedikit, agak panjang. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini adalah isyarat kepada orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik dan lemah imannya, kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengatakan ujian itu seolah-olah adab dari Allah Azza wa Jalla, bukan sebagai pengangkat derajat dan penghapus dosa, ya kan? Berbeda dengan orang-orang yang beriman, justru mereka menjadikan ujian Allah itu sebagai keyakinan bahwa Allah sedang mengangkat derajatnya dan Allah sedang menghapus dosa-dosanya dan Allah sedang menggembleng dari kesabaran. Karena begini Bu ya, manusia di depan ujian Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 macam. Kalau seandainya ibu diuji oleh Allah, sakit, berkepanjangan, ekonomi lagi bermasalah, apalagi BBM naik gitu ya, semua naik jadinya Bu ya, sampai COD aja naik tuh ya, Shopee aja naik ongkosnya katanya naik semua ibu ya, sampai ibu pun naikkan juga uang belanjanya itu sama suaminya. Kenapa dinaikkan dek? BBM naik bang, nggak dengar BBM naik katanya. Ada yang sampai seperti itu. Jadi kalau ada orang diuji nih, entah itu kematian orang dicintainya, atau mungkin kefakiran hidupnya, atau penyakit yang dideritanya, dan begitu seterusnya. Manusia itu menghadapi ujian itu ada 4 kategori, ada 4 orang, ada 4 macam. Yang pertama ada orang yang Masya Allah tasakhut Bu. Tasakhut itu artinya enggak redho dengan ujian, enggak ikhlas dengan musibah ya, kayaknya musibah ini azab dari Allah Subhanahu wa taala bagi dia. Bahkan lebih parah lagi, bukan hanya hatinya saja tidak ikhlas, tidak redha Bu, lisannya pun kadang-kadang ikut menunjukkan ketidakredhaan. Lisannya itu ngomong, kenapa mesti aku terus, kenapa nggak tetangga sebelah saja katanya gitu ya, kenapa aku sakit terus, itu kapan sembuhnya, salah apa saya ini ya Allah. Jadi kan ada orang yang nampak dari lisannya, kenapa si anak saya saja nggak naik kelas, kenapa anak si fulan nggak naik terus, ya karena bodoh mungkin anaknya. Jadi ada yang kemudian itu menjadikan ujian itu betul-betul tasakhut, dia nggak redho, dia marah-marah dia. Ini orang yang kunut min rahmatillah, orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah. Ini bahaya. Inilah yang difirmankan dalam Al-Quran yang kita baca, fa idza udhiya fillah ja'alallah fitnatan nas ka'adzabillah. Apabila disakiti karena beriman kepada Allah, dia menganggap siksaan manusia itu seperti siksaan Allah. Ya Rabb, saya kan sudah sholat ya,
kok saya masih susah juga. Ya Allah, saya sudah sholat, kenapa tetangga itu nyelekit kali ngomongnya? Ya Allah, saya sudah sholat, kenapa kok begini? Kadang-kadang orang kemudian menganggap bahwa kalau Allah sedang menguji, dia merasa sudah beriman, ternyata ujian itu dianggapnya seperti adab Allah. Ini bahaya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada orang itu zahirnya pura-pura kuat dalam ujian, disabar-sabari. Ya, pokoknya suaminya meninggal, sabar. Ekonominya gulung tikar, sabar. Ya, disabar-sabari. Ada orang yang menyabar-nyabari diri, Bu. Tapi jangan disenggol. Kalau disenggol keluar semua keluhannya. Nah, ada orang kayak gitu, Bu. Nampaknya sabar, sabar, sekali ibu tegur, "Cemana jualannya?" "Aduh, payah," kata. "Udah sebulan ini begini-begini, begono-begono." Itulah. Ada orang yang nampak menyabar-nyabarkan diri, tapi kalau disenggol keluar semua. Ini kelompok yang kedua, tapi agak rendah daripada kelompok pertama nih. Ada kelompok yang ketiga, ini beda lagi. Dia betul-betul ikhlas. Betul-betul ikhlas, redha, betul ya. Disenggol nggak disenggol ya memang dia ikhlas, sabar betul orang ini. Memang sudah dicatat di Lauhil Mahfuz, saya ini harus dapat ujian hari ini. Memang sudah dicatat, memang orang yang saya cintai harus meninggal hari ini. Pokoknya betul-betul sabar. Ini yang luar biasa. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah yang nomor keempat. Sudah sabar, sudah ikhlas, sudah redha, lisannya juga justru mengucapkan alhamdulillah. Setelah dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dia mengucapkan alhamdulillah. Karena jarang sedikit atau sedikit sekali orang yang ditimpa musibah mengucapkan alhamdulillah. Saya contohkan sebuah kisah, namanya Urwah ibn Mas'ud, Urwah ibn Zubair rahimahullahu ta'ala. Jadi Urwah ini, Bu, dikasih penyakit kakinya. Salah satu kakinya harus diamputasi. Akhirnya kemudian dikatakan kepada Urwah, "Ya Urwah, engkau harus minum khamr. Kakimu akan diamputasi dan kau akan merasakan sakit." Kata Urwah, "Tidak. Aku tidak akan minum yang diharamkan Allah. Kalau engkau ingin putuskan kakiku, tunggu aku ambil wudhu, kemudian aku sholat 2 rakaat, saat sholat kau potong kakiku," katanya. Subhanallah. Jadi dia mengambil momen khusyuk itu sebagai obat bius bagi dia. Itu ulama dulu, Bu. Khusyuk itu bisa jadi obat bius, sehingga ketika dipotong, sudah terpotong, disangka belum dipotong. Lah di waktu yang sama ketika kemudian kakinya terpotong satu, artinya sudah pincang dan punya kaki satu, ada kabar pula salah satu putra daripada Urwah ini meninggal dunia. Bayangkan, berturut-turut musibahnya. Pertama kakinya hilang, yang kedua anaknya hilang. Tapi Urwah mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puja dan puji bagi Allah. Segala sesuatu ada kebaikannya. Sehingga orang-orang heran dan mengatakan, "Ya Urwah, kok bisa kamu mengucapkan alhamdulillah?" Kata Urwah, "Ya, tidakkah kau lihat anggota badan diriku? Aku masih punya 2 tangan dan aku masih punya 1 kaki. Aku tetap bersyukur kepada yang ada. Dan kenapa aku mengucapkan alhamdulillah? Karena kematian putraku, karena aku masih putra yang lain yang bisa membanggakan diriku." Jadi orang yang keempat ini tetap dia mensyukuri nikmat yang tersisa pada badannya, tidak terus fokus pada musibah yang menimpanya. Ini kan luar biasa, Bu. Yang keempat ini tingkatan menghadapi musibah yang luar biasa yang keempat. Makanya jarang yang keempat ini dilakukan orang, kecuali betul-betul orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyabar, penyayang gitu ya, redha, ikhlas, dan mengatakan alhamdulillah. Mau diapakan lagi? Ya kan? Lah ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa jangan pernah seseorang itu menyandarkan hidup kepada manusia. Sebab kalau seandainya manusia menyakiti kita, maka kita anggap mereka menyakiti seolah-olah adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti hadis setelahnya Nabi SAW mengatakan, "Manil tamas ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda,
anhun nas wa man iltamasa ridwan nas bi sakhatillah sakhitallah alaihi wa askhata alaihi nas. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah walaupun membuat orang marah, maka Allah akan redha kepadanya. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan perkara yang bisa mendatangkan kemarahan Allah, maka Allah akan marah kepadanya dan membuat orang-orang jadi marah kepadanya. Jadi memuliakan diri sendiri, jangan pernah menyandarkan kepada orang lain. Sebab kalau seandainya orang ini kemudian terputus dari kita, itu sakitnya itu luar biasa, dan dianggap ini ujian terberat bagi dia, dan ini azab yang Allah timpakan kepada dia. Saya contohkan dari sejarah, Bu ya. Nabi SAW ketika pulang dari Taif, Rasul pulang dari Taif, dikiranya kan di Mekah dia sudah tidak bisa lagi berdakwah, karena 18 kabilah sudah mengancam dia akan dibunuhnya kalau dia tetap berdakwah di Mekah. Terpaksalah Rasul harus cari areal baru, berangkat ke Taif dengan harapan para pembesar Taif mau melindungi Rasul dan mau bisa tinggal di Taif sambil melanjutkan dakwah tauhid. Rupanya pembesar-pembesar Taif seperti Abdu Al-Layali, kemudian Al-Habib Ibn Amr, kemudian Mas'ud Ibn Amr, 3 tokoh Taif ini betul-betul mengusir secara telak kepada Rasul. Baru datang sudah diusir. Tidak cukup diusir, dilempari batu. Tidak cukup dilempari batu, anak-anak sudah 6 duri. Tidak cukup itu, dicaci maki oleh wanita-wanita Taif. Nabi SAW harus kemana coba, Bu? Ke Mekah tidak bisa masuk karena diancam dibunuh. Mau masuk Taif lagi tidak bisa karena dilempari batu. Tetapi tidak pernah keluar dari lisan Nabi SAW sebuah kata-kata bahwa ujian ini merupakan adab dari Allah. Rasul tidak pernah mengatakan, ya Allah, apakah ini balasan orang yang mengemban risalah? Contohnya umpamanya, ya Allah, apakah begini orang-orang yang kemudian mengemban kenabian dan kerasulan? Kenapa mesti aku yang disakiti? Kenapa tidak mereka saja? Kenapa mesti aku seperti ini? Rasul tidak mengatakan seperti itu. Tapi subhanallah, Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa saat disakiti orang Taif itu. Apa kata Rasul? Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nas. Kata Nabi SAW, ya Allah, aku hanya mengadu kelemahan kekuatanku, sedikit pengalaman dakwahku, dan terasa hinanya diriku di atas manusia. Tetapi Rasul mengatakan, illam takun alayya sakhatun fala ubali. Kalau memang illam takun alaika, kalau memang engkau tidak murka kepadaku, kalau memang peristiwa seperti ini bukan kemurkaanmu kepadaku, kalau memang mereka melempari batu kepadaku, mencaci maki aku, ini bukan bentuk kemurkaanmu kepadaku, kata Rasul, fala ubali, aku nggak peduli. Ya. Mereka mau ngomong apa, mau ngelempari batu, mau menyakiti saya, terserah. Asal ini bukan bentuk kemarahanmu kepadaku. Lihat, bisa nggak kita ngomong begini saat kena musibah? Umpamanya ibu kena sakit gitu, ya Allah, selama sakit ini, umpamanya persis seperti ucapan Nabi SAW, ya, ini bukan bagian azabmu untukku, saya nggak peduli. Ya, boleh jadi ini adalah engkau hendak mengangkat derajatku dan menghilangkan dosa-dosaku. Ah, kan enak, Bu. Kalau ibu ngomong gitu, tenang tuh hidup tuh. Umpamanya ini gulung tikar usahanya, dia ngomong, ya Allah, selama gulung tikar ini, kebangkrutan ini bukan azab dari kepada kamu, bukan karena engkau murka kepada aku nggak peduli. Mau gulung tikar, mau bangkrut, nggak peduli. Ya. Yang penting afiataka, karuniamu, maafmu lebih luas kau berikan kepadaku. Itu yang dikatakan Nabi SAW, ghairu anna afiyataka hiya awsa'ali, akan tetapi maafmu kepadaku lebih luas dibandingkan murkamu kepadaku. Kalau orang ngomong begini saat kena musibah, Bu, tenang satu dunia, Bu. Nggak ada orang yang menjerit-jerit, apalagi sampai curhat kemudian di FB, itu nggak ada, Bu. Ya kan? BBM naik, udah curhatnya macam-macam tuh, dari A sampai Z, setiap hari statusnya itu aja.
Ya, kalau dia mengatakan seperti itu kan enak, Bu, ya kan? Tenang, tidak sedih, tidak khawatir, tidak takut. Itu yang diajarkan Nabi SAW. Tapi betapa banyak sering saya katakan kan, apabila anaknya sakit, dia mengeluh dan mengatakan, ya Rabb, kenapa anak saya yang sakit? Apabila ditimpa musibah, dia mengatakan, ya Rabb, asih aku aja kena musibah, kenapa si anu tidak? Nah, ketika kemudian gulung tikarnya, ya Rob, kenapa mesti usahaku yang gulung tikar? Kenapa si anu itu kok bagus sekali usahanya? Apa salahku? Kan ada orang-orang kayak gitu ya. Ini sama dengan firman Allah, fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Apabila diuji gitu ya, maka dia menjadikan ujian itu seolah-olah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak, terkadang Allah Subhanahu wa taala menghendaki seperti itu supaya ada kebaikan yang kita tidak tahu hikmahnya. Makanya Allah mengatakan, wa asa an taqru syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kita benci itu ada kebaikan di situ. Mana tahu gitu kan, itu rahasia Allah. Betapa banyak orang-orang yang keluar dari perusahaan ya, karena mungkin di PHK. Rupanya Allah mempersiapkan usaha yang jauh lebih berkah, lebih banyak, lebih bagus lagi dibandingkan ketika dia kerja di situ. Betapa banyak itu, sudah banyak kok dilakukan orang-orang. Ya, jadi kenapa mesti takut? Takut dengan rizki, takut dengan kebahagiaan semua milik Allah. Tinggal minta kepada Allah yang Maha Kaya, ya kan? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya pentingnya seseorang itu membangun kebahagiaan dari diri sendiri. Jangan pedulikan ucapan orang. Gara-gara ucapan orang, kadang-kadang orang akhirnya ciut, tidak mau keluar rumah. Ya, ada juga yang kemudian bunuh diri gara-gara ucapan orang itu. Ngapain dipedulikan ucapan orang? Jangan jadikan ucapan orang itu adab dari Allah. Biarkan mereka bicara, nggak usah dipedulikan, gitu maksudnya ya. Maka jangan sampai ujian itu dijadikan fitnah yang seolah-olah adab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mu'alif rahimahullahu taala mulai masuk pada hadis Nabi SAW. Dalam hadis yang marfu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, inna min dha'fil yakin an turdiyan nas bi saqatillah wa an tahmadahum ala rizqillah wa an tadhummahum ala ma lam yu'tikallah. Inna rizqallah la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karih. Hadis ini secara sanad dhaif jiddan. Hadisnya sangat lemah sekali, tidak bisa dijadikan hujjah. Akan tetapi boleh jadi mungkin ini dikatakan mauquf kepada perkataan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, yang kurang lebih semana dengan perkataan ini. Sesungguhnya di antara bentuk lemahnya iman adalah mencari keridhaan manusia dengan melakukan perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Memuji orang lantaran rizki Allah yang diberikan lewat mereka, dan mencela orang lantaran rizki Allah yang tidak diberikan lewat mereka. Sesungguhnya datangnya rizki Allah tidak dapat dipercepat dengan semangat seseorang yang mengelola untuk mendapatkannya. Begitu juga tidak dapat ditinggalkan oleh kebencian seseorang yang membencinya. Subhanallah, ini banyak terjadi di masyarakat ya, bahwa terkadang manusia itu ingin mencari keridhaan manusia, tetapi dengan cara yang membuat Allah murka. Ya, banyak orang yang kemudian mencari ridha manusia, tidak peduli Allah murka atau tidak murka. Itu banyak sekali di masyarakat. Ya, umpamanya orang bekerja di perusahaan, yang penting dia nggak dipecat, nggak apa-apalah, dilarang sholat pun tidak apa salah katanya. Yang penting saya bisa kerja, bisa digaji di sini. Kadang-kadang seperti itu. Atau masuk kerja dengan cara nyogok, dengan cara rasuah, gitu ya. Kecuali ngambil hak ya, dengan cara rasuah nggak peduli. Jadi jangan kemudian mencari redha orang dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin sebaliknya. Karena namanya manusia itu tidak semua suka dengan kita, tidak semua benci dengan kita. Makanya hati para udhama, hati orang-orang mulia itu adalah hati yang tidak berubah. Kalau ibu ini orang berakal, orang mulia, jangan pernah merubah hati gara-gara celaan, dan juga jangan pernah merubah hati gara-gara pujian.
Bagi ibu pujian dan celaan sama saja. Jangan kalau ibu dipuji langsung ibu masuk kamar kemudian bercermin, gitu ya. Jadikan ibu cerminnya. Karena hati orang-orang yang mulia itu tidak berubah. Mau dicela sama saja, mau dipuji pun sama saja. Jangan pula kalau dicela hidungnya kecil, kalau dipuji hidungnya membengkak, begitu Ibu ya. Bukan begitu, ya. Supaya kita ini tidak ciut kalau ada orang yang tidak suka dengan kita. Karena orang berbuat baik saja, tidak semua orang suka dengan kita, apalagi berbuat jahat. Ya, maka dari sini jangan mencari redha manusia di atas kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun kemuliaan itu datang dari Allah. Siapa yang Allah muliakan, tidak ada makhluk yang bisa menghinakan. Siapa yang Allah hinakan, tidak ada makhluk yang bisa mengangkat derajatnya. Dan mengangkat derajat itu bukan karena harta. Kalau memang itu, kenapa pula Qarun difirmankan fakhasafna bihi wa bidarihil ardh. Kami tenggelamkan Qarun berserta seluruh harta-hartanya. Ya. Kalau memang kemuliaan itu ada pangkat dan jabatan, bagaimana pula kemudian Fir'aun ditenggelamkan? Fa'aghraqnahum. Kami tenggelamkan Fir'aun. Kalau memang kemuliaan itu datang dari kesehatan dan anak-anak yang banyak, kenapa Walid ibn Mughirah difirmankan sa'uslihi saqar, saya akan masukkan kau ke neraka saqar? Kalau memang kemuliaan itu ada pada kesombongan, kekuasaan, kenapa Namrud dibunuh oleh seekor nyamuk yang masuk ke hidungnya, bersarang di otaknya 40 tahun kemudian meninggal? Ya, semua diadab oleh Allah. Jadi kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin cari kemuliaan, minta kepada Allah. Jangan minta kepada manusia. Jangan pula minta penilaian manusia. Tidak perlu dinilai manusia. Yang penting kita dapat nilai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari hadis yang terakhir, Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Manil tamasa ridallah bisakhatin nas, radhiyallahu anhu wa arda anhu nas." Barang siapa yang mencari keridhaan Allah walaupun membuat orang marah, maka Allah akan redha kepadanya dan membuat orang-orang jadi redha kepadanya. Tapi sebaliknya, wa man iltamasa ridwan nas bisakhatillah sakhitallahu alaihi wa ashata alaihi nas. Barang siapa yang mencari keridhaan manusia di tengah-tengah kemurkaan Allah, maka Allah murka kepadanya dan Allah akan buat manusia murka kepadanya. Sebenarnya perkataan Aisyah radhiyallahu anha ini adalah balasan surat kepada gubernur, kepada seorang sahabat namanya Muawiyah ibn Abi Sufyan ketika menjadi gubernur di Syam. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan ini mengirim surat kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah ummul mukminin, berikan nasihat pendek kepadaku. Berikan wasiat pendek, nasihat pendek kepadaku." Maka Aisyah radhiyallahu anha kemudian menulis dari Aisyah ummul mukminin kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, "Amma ba'du, aku sesungguhnya mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencari keridhaan Allah walaupun membuat orang marah, maka Allah akan ridha kepadanya dan membuat orang akan ridha kepadanya. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan perkara yang mendatangkan kemarahan Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan Allah akan jadikan manusia juga murka kepadanya." Jadi ini isi surat kepada Muawiyah dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Dan dari sini ada pelajaran bahwa sekali lagi jangan pernah takut kecuali kepada Allah. Katakan ibu yang benar walaupun manusia marah. Selama perkataan ibu ini hak, ibu mengajak dakwah kepada tauhid keluarga, walaupun satu keluarga benci sama ibu, tidak ada masalah. Ya, umpamanya ibu ada keluarga yang masih awam terhadap tauhid, masih syirik, masih datang ke dukun, masih percaya tangkal, masih percaya dengan nenek moyang, ibu dakwai mereka. Nggak boleh ini syirik, nggak boleh ini berselisih kepada sunnah. Akhirnya ibu dibenci sama keluarga, nggak apa-apa. Yang penting ibu dapat keridhaan Allah Azza wa Jalla. Daripada ibu diamkan, yang penting keluarga dekat dengan ibu tapi keluarga syirik dibiarkan. Janganlah nanti kalau saya kasih tahu nanti pula saya pula nanti jauh dari keluarga. Itu namanya mencari keridhaan manusia di atas kemurkaan Allah tuh. Ya, sampaikan yang benar, qulil haq walau kana murra. Sampaikan kebenaran walaupun itu pahit rasanya. Kadang-kadang menyampaikan yang hak itu memang perlu pengorbanan. Ya, perlu pengorbanan. Ya, terkadang konsekuensinya tadi akhirnya dijauhi orang, akhirnya dibilang macam-macam. Nabi loh dibilang gila,
penyair, tukang tenun, penyihir. Gara-gara apa? Menyampaikan tauhid, menyampaikan yang benar. Yang penting Allah redha, sekalipun satu dunia benci, tidak ada masalah. Itulah perkataan Nabi SAW tadi, illam takun alayya sakhatun fala ubali, selama engkau tidak murka kepadaku, aku gak peduli. Ya, itulah yang harusnya jadi prinsip hidup bagi kita semua. Wallahu alam. Ini yang bisa sampaikan dari bab yang ke-32, takut kepada Allah. Silakan kita buka tanya jawab. 20 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana mau tanya, kalau kita nggak bisa mengatakan itu azab dari Allah, salahkah kita mengatakan mungkin ini teguran dari Allah gitu, atau pada Allah gitu? Oh, kalau ibu disakiti orang, kemudian ibu ngomong, ah ini Bukan Pak. apa? Kemarin kan Ana jatuh, kecelakaan gitu. Kecelakaan ya. Nah, terus Ana bilang, ini mungkin teguran dari Allah gitu. Terus udah, karena kawan-kawan punya kok bisa jatuh, Ana sendiri nggak tahu kenapa bisa jatuh, tapi Ana udah gimana ya, rasanya itu udah balik kayak gitu, pas berdiri motor Ana nggak apa-apa, tapi kaki sampai begini gitu. Tiba-tiba jatuh. Gitu. Ya nggak apa-apa, memang benar. Kan ada hadisnya yang mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Ihris ala ma yanfa'uk. Carilah apa yang bermanfaat bagi hidup. Mintalah pertolongan kepada Allah. Dan jangan katakan, kata Rasulullah, wala taqul lau fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Kata Rasul, jangan katakan kalau saya tidak melakukan, kalau saya melakukan ini, kalau seandainya saya tidak melakukan ini, tentu akan terjadi ini dan itu. Tidak akan terjadi ini dan itu. Kalau saya tidak melakukan ini dan itu, saya tidak mungkin terjadi ini dan itu. Seperti kalau saya tidak jalan ke sana, mungkin saya tidak jatuh. Kalau saya tidak jalan ke sini, mungkin saya tidak selamat. Itu tidak boleh. Ya, kenapa? Karena itu adalah pintu pembuka amal setan. Kata Rasulullah, akan tapi katakan, kul, katakan kata Nabi SAW, qaddarallah wa masya'a fa'al. Semua atas takdir Allah. Allah menakdirkan sesuka dan sekehendaknya. Ya betul Bu. Jadi kalau ibu jatuh, ya jangan pula kemudian disalahkan, oh gara-gara motornya ini sudah ombek, motornya ditendang lagi gara-gara kamu. Ngapain nendang motor? Makin sakit lah, udah jatuh nendang motor pula kan itu. Jadi kita katakan ini sudah takdir Allah. Ya betul, itu harus begitu. Sandarkan semua kepada takdir Allah. Supaya apa Bu? Supaya tenang, supaya nggak kecewa. Karena orang yang tidak menyandarkan takdir kepada itu kecewa. Kenapa saya harus jalan ke sana? Tahu ke sana itu ramai, akhirnya saya jadi jatuh. Akhirnya disalahkan, tuh kan gara-gara jalan ke sini, akhirnya kan kecewa dia. Maka nggak usah, ya. Katakan semua takdir Allah, karena jatuhnya ibu hari itu tuh sudah dicatat 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sehingga Allah, ya ibu pikir mungkin sudah takdirnya. Walaupun bagaimanapun hari ini harus jatuh, bagaimanapun caranya saya jatuh karena sudah ditulis gitu. Ya sama dengan orang meninggal kan. Ada orang meninggal sebabnya kecelakaan. Ya, tapi kalau ditakdirkan hari itu harus mati, tidak celaka pun dia mati. Betapa banyak orang yang di rumah nggak kecelakaan di jalan pun mati dia. Memang sudah takdirnya, itu sebab jalan aja dia meninggalnya seperti itu. Ya. Tapi kalau takdirnya hari itu harus mati, ya mesti harus meninggal dia. Dengan cara apapun, tidak mesti kecelakaan. Ya karena memang semua sudah ditakdirkan Allah Azza wa Jalla. Sudah betul kata-kata ibu. Katakan kalau ada musibah itu qaddarallahu wa masya'a fa'al. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak Ustaz, Iya. bagaimana cara kita menyikapi teman kalau misalkan ada teman yang lain kena musibah gitu, terus dia itu ngomongnya biarin itu aja dari Allah gitu. Gimana? Misalkan nih ada teman mendengar kabar ada teman lain gitu kena musibah gitu, terus teman yang ini tadi bilang biarin itu aja dari Allah gitu. Enggak boleh. Masa ada orang kena musibah didoakan
doakan jelek itu biarin asap itu, memang kayak gitu. Ibu, jangan ibu ya, kita doakan yang baik gitu, ibu ya. Iya, itu nggak boleh bu. Akhlak seorang muslim nggak boleh mendoakan keburukan, dan kita tidak tahu itu namanya suudzon sama kawan bu. Namanya ibu ya, kalau dia kena musibah kemudian kita katakan biarin saja itu azab dari Allah, bu, kita tidak tahu kehidupan dia. Nampak saja mungkin di mata kita dia jahat, boleh jadi ibu tidak tahu dalam kehidupan sehari-hari dia, mungkin dia ada amalan yang ikhlas yang diterima oleh Allah yang ibu tidak punya. Ya, boleh jadi mungkin musibah dia itu mengangkat derajat dia dan menghilangkan dosanya, tapi kita ngomong kepada orang itu namanya seolah-olah kita suudzon dan seolah-olah dia lebih baik dibandingkan dia. Nah, itu tidak boleh. Ya, nasihati saja kita tidak boleh bersikap seperti itu. Kalau kita nasihati orang, jangan sampai umpamanya di depan kita orang yang berdosa, kita nasihati orang yang berdosa, kita anggap kita lebih suci dari dia. Nggak boleh kayak gitu. Ya, karena menasihati orang itu sama dengan nasihati diri sendiri dalam cermin. Maka sebaiknya hilangkan itu kata-kata itu, nggak bagus ya. Itu bukan akhlak Islam ya. Wallahu a'lam. Wah ya. Salam ya. Iya, di sini ada pertanyaan juga dari YouTube ini apa ini? Bismillah, izin bertanya Ustadz, gimana hukumnya seseorang yang bersedekah untuk pembangunan masjid lalu diinfo saat serah terima uang disumbangkan beserta nominalnya dan foto tersebut di-share ke grup. Ya, tujuan nge-share ke grupnya apa? Kalau nyumbang kemudian tujuannya ingin dipuji orang, nah ini ria ya. Tapi kalau tujuan nge-share-nya itu ngasih contoh ya, supaya yang lain juga ikut infak, ya enggak apa-apa. Cuman kan biasanya ya agak sedikit sulit lah gitu ya, karena hati itu ya kan dibolak-balikan sama Allah. Ya kembali ke niatlah, innamal a'malu binniyat. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.